Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi dalam pemrograman C++, di mana dalam bahasa pemrograman C++ harus mempunyai fungsi, yaitu function. Minimal satu fungsi, yaitu fungsi main. Kemudian dalam C++ sendiri, program merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi, baik itu fungsi yang didefinisikan secara langsung dalam program maupun fungsi yang disimpan dalam suatu header. C++ mempunyai fungsi utama yang disebut fungsi main. Fungsi utama ini selalu ada dalam setiap program C++, dan kompiler akan menjalankan melalui perintah-perintah yang terdapat pada fungsi ini. Fungsi merupakan subprogram yang berguna untuk membuat program dapat menjadi modular sehingga akan lebih mudah dipahami dan dapat digunakan. Baik untuk program itu sendiri maupun untuk program lain yang memiliki proses. Dalam bahasa pemrograman C++ ini, fungsi dibedakan menjadi dua, yaitu user-defined function, built-in function, user-defined function, dan fungsi-fungsi yang didefinisikan sendiri. Sedangkan built-in function adalah fungsi siap pakai yang telah disediakan oleh kompiler. Untuk lebih dapat memahami fungsi-fungsi, perhatian gambar yang disebutkan pada fungsi dalam suatu program, di mana dalam struktur fungsi yaitu program, it main, kemudian fungsi satu, fungsi in, terus pernyataan, setelah itu fungsi satu itu termasuk fungsi 2. Dalam fungsi 2 terdapat fungsi 3. Fungsi 3 return kembali ke pernyataan dan return kembali. Dalam penjelasan fungsi, kita akan membahas 3 materi, yaitu fungsi tanpa nilai balik, kemudian fungsi dengan nilai balik, fungsi dengan parameter. Nah, di sini kita langsung saja menjelaskan tentang fungsi tanpa nilai balik. Dalam pemrograman C++ bukanlah bahasa prosedural karena prosedur tidak mempunyai nilai balik. Untuk melakukan ini, dalam C++ maka membuat suatu fungsi dengan tipe void yang berarti tidak memiliki nilai balik, return always. Mungkin itu untuk penjelasannya. Kita langsung saja ke contoh program. Sekarang kita buat file. Klik kanan di search file, add, pilih new file item. Ini kita pilih Visual C++, kemudian kita klik C++ file. Names-nya kita ganti dengan fungsi tanpa nilai balik. Kemudian kita add. Di sini saya akan membuat script umum pembuatan fungsi tanpa nilai balik, yaitu void namanya, nama fungsi, kemudian parameter, pernyataan, yang akan dilakukan
Nah, seperti ini bentuk umum dari pembuatan fungsi. Nah, kita langsung saja kita masukkan include usestream. Kemudian di sini membuat fungsi dengan nama fungsi dengan parameter kosong. Kemudian pernyataannya akan dilakukan, kita gunakan for belajar menggunakan fungsi. Kemudian kita tutup. Kemudian kita buat fungsi utama ini main. Sini kita akan memanggil fungsi satu untuk dieksekusi. Fungsi satu. Nah, seperti ini. Kita langsung saja jalankan programnya. Nah, ini contoh dari program fungsi tanpa nilai balik. Mana di sini di looping belajar menggunakan fungsi. Oh, ini ada kesalahan nama menggunakan edit dulu. Menggunakan contoh lagi. Masih proses building. Nah, untuk penjelasan fungsi, oke, sampai sini. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.